Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite gitu kan. Yang mana kali ini tuh kita ngebahas mengenai sinopsis untuk volume zero-nya atau volume bonusan saat pembelian paket penjualan Blu-ray disc-nya yang bakalan mulai dirilis nanti di tanggal 23 Desember 2022 mendatang gitu. Ya jadi bagi kalian yang udah lihat ending season 2-nya itu kan si Arisu sama si Ayano Koji itu lagi ngobrol gitu kan, dan itu adalah marketing untuk penjualan light novel, yang mana light novel volume zero-nya tersebut atau volume 0-nya tersebut itu memang difokuskan kepada sudut pandangnya si Arisu dan si Ayano Koji kecil waktu Ayano Koji masih di wet room. Tapi bukan hanya mengenai Arisu dan si Ayano Koji kecil, tapi akan ada informasi menarik dan juga latar belakang mengenai Mr. Ayano Koji atau bapaknya si Ayano Koji lah yang pernah muncul di season 2-nya kemarin juga gitu. Nah, jadi sinopsisnya ini menceritakan masa lalu yang sebenarnya tuh nggak boleh diceritakan. Wah, asik gitu kan. Ini secret historis gitu. Yang mana timelinenya sendiri itu berada di 20 tahun sebelum si Ayano Koji ini tuh masuk sekolah gitu kan. Jadi sebelum Ayano Koji itu masuk ke sekolah elit tersebut, jadi 20 tahun ke belakang itu ini kisahnya tuh baru dimulai. Jadi kisahnya itu dimulai dari seorang laki-laki lah yang bernama Ayano Koji Atsuomi gitu kan. Jadi Atsuomi ini tuh adalah ayahnya si Ayano Koji yang saat itu masih berusia 31 tahunan lah gitu kan, dan seorang politikus lah. Jadi dia itu orang yang mungkin memiliki yang namanya itu kemampuan ya berkomunikasi dan juga bermasyarakat ya layaknya politikus pada lainnya gitu kan. Dan dia itu tergabung ke dalam suatu kelompok gitu kan, dan kelompok tersebut itu ya melayani seorang ya bisa dibilang adalah petinggi yang berpengaruh di negara Jepang gitu. Nah, si Atsuomi ini tuh lahir itu di kalangan keluarga yang menengah ke bawah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jepang yang mungkin saat itu sangat-sangat berkecukupan. Jadi si Atsuomi ini tuh ya berada di lingkungan yang kurang menguntungkan lah bagi dia, yang dimana dia tumbuh di keluarga yang kurang secara ekonomi gitu. Sedangkan lingkungannya sendiri itu ya memiliki yang namanya itu tingkat ekonomi yang lebih tinggi daripada keluarganya gitu. Nah, jadi tapi dia tuh memiliki sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang atau masyarakat Jepang pada umumnya, yaitu sebuah ambisi yang begitu gede, yang mana dia juga punya tekad atau bisa dibilang adalah keinginan yang cukup besar dan juga punya big plan mengenai apa yang bakalan dia lakukan di masa depan nanti gitu. Nah, si Atsuomi ini tuh melakukan pekerjaan ya di sebuah kantor lah. Kantornya itu nantinya itu bakalan dipimpin oleh orang yang bernama Ninosuke Naoe gitu kan. Dan aku juga masih belum tahu si Ninosuke ini tuh siapa, tapi kayaknya adalah salah satu ya tokoh penting di Jepang lah gitu kan, di negara Jepang yang mungkin memiliki akses yang mungkin sangat tinggi sehingga bisa menggerakkan ya pemerintah Jepang untuk melakukan sesuatu untuk dirinya gitu kan. Nah, jadi ketika udah kerja lama banget si Atsuomi ini tuh atau ayahnya Ayano Koji atau Mr. Ayano Koji ini tuh sama si Ninosuke ini, Ninosuke ini tuh memberikan suatu hadiah lah atau rewards lah untuk si Atsuomi ini atau ayahnya Ayano Koji untuk yang namanya tuh mendirikan suatu ya tempat atau bisa dibilang adalah dikasih suatu project lah. Project tersebut adalah project rahasia, yang mana project tersebut itu masih berhubungan dengan ambisinya waktu kecil gitu kan, atau bisa dibilang adalah keinginannya waktu kecil, yaitu membuat atau menciptakan manusia yang bisa berbakat dan memiliki kemampuan untuk bisa membangun Jepang di masa depan gitu. Ya, jadi si bapaknya Ayano Koji ini tuh juga melibatkan si Ayano Koji lah ke dalam situ, ke dalam project tersebut, yang nantinya project tersebut itu atau ya gedung tersebut itu disebut atau diberi label yaitu ruang putih atau wet room lah gitu. Jadi dengan ambisinya yang begitu besar dan difasilitasi oleh negara dan diawasi juga sih sama negara kan mengenai penelitian mengenai wet room, atau bisa dibilang ada penelitian kepada anak-anak kecil yang dididik dari kecil, dididik dengan secara fisik, kemampuan intuisi dan juga ya pembelajaran dan ilmu pengetahuan, knowledge segala macam di sana diberikan,
dengan porsi yang mungkin lebih dari apa yang biasa diterima oleh anak kecil pada usianya gitu. Nah, jadi project ini itu mulai dikerjakan oleh bapaknya Ayano Koji, dan Ayano Koji juga terlibat sebagai subjek penelitian di sana. Dan ini bakalan menarik banget karena bukan hanya sudut pandangnya si Arisu, Sakayanagi atau juga Ayano Koji kecil, tapi juga ada latar belakang mengenai ayahnya si Ayano Koji. Jadi volume Zero ini adalah volume yang sangat-sangat dinantikan oleh penggemar beratnya Classroom of the Elite ya. Dan untuk volume Zero-nya sendiri bakalan dirilis atau mungkin jadi paket penjualan lah DVD-nya nanti di akhir Desember ya, akhir tahun ini tanggal 23 Desemberan. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana ceritanya kan, kalau aja nanti ada translate Inggrisnya atau translate Indonesianya kalau bisa gitu kan, jadi bisa dibaca gitu kan. Jadi ya ini menarik banget. Jadi kisah dimulainya bukan hanya kisah Ayano Koji aja di volume Zero, tapi kisahnya dari ayahnya Mr. Ayano Koji itu juga diceritakan di volume Zero-nya nanti gitu. Jadi ini menarik banget kan. Dan ya untuk animenya sendiri season 3-nya bakalan mulai on air nanti di tahun depan ya, tahun 2023. Untuk tanggal dan bulannya sekali lagi aku masih belum tahu karena memang belum dipublish gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang Januari ya semoga aja lah gitu, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa, santai aja gitu kan. Dan semoga aja ini bisa tayang dengan sangat optimal karena memang mungkin bakalan menghabiskan semua volume yang ada di tahun pertamanya si Ayano Koji, yaitu volume 8, 9, 10, 11 dan 11,5 nya. Jadi bakalan penuh atau padat lah. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.